Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram amma ba'd. Sahabat Asa yang berbahagia, salihin salihat, para ayah, para bunda, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan berbagai macam karunia dan nikmat. Mobil khusus adalah nikmat hidayah, bersentuhan dengan kalam Allah, merasakan kenikmatan yang diberikan Allah berupa lezatnya kalbu kita ketika bersentuhan dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah jadikan kita termasuk ahlul Qur'an, dikumpulkan bersama ahlul Qur'an dan mendapatkan syafaatul Qur'an. Tanpa terasa kita sudah sampai di season yang keempat, serial yang ke-46 dari Pustaka Asa Quranic Study Series. Kita insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas tentang ungkapan takjub, ya, beberapa ungkapan takjub yang ada di dalam Al-Quran. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas sajak di dalam Al-Quran. Eh, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, sekedar memberikan kisi-kisi kajian yang sudah kita bahas, ya. Kita sudah pernah membahas dari pendekatan saintifik dan pendekatan kebahasaan. Kita kembali bersama pendekatan bahasa di dalam kajian Ulumul Quran, yaitu ungkapan takjub di dalam Al-Quran. Nah, secara literal, kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, takjub itu adalah heran, kagum terhadap kelebihan, kehebatan seseorang. Ya, jadi apa yang diungkapkan menggambarkan ketakjuban, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi ungkapan takjub itu bisa berupa pujian atau sebaliknya takjub dari hal yang negatif, ya. Ada orang misalnya, "Wis, mantep." Nah, itu berarti ungkapan yang positif. Ada juga orang misalnya yang bandelnya minta ampun, sehingga orang mengungkapkan dengan ungkapan yang takjub, tapi dari sisi negatifnya. Dalam Al-Quran juga ada ketakjuban kepada hal-hal yang positif dan ketakjuban kepada hal-hal yang negatif. Nah, ini adalah ungkapan atau respon emosional yang sangat luar biasa terhadap satu kondisi atau satu peristiwa. Ini disebut ungkapan takjub, ya. Dan sebagaimana kita tahu, keterkaitan Al-Quran dan bahasa Arab ini adalah Al-Quran yang menjaga bahasa Arab. Al-Quran ini mempengaruhi struktur baku bahasa Arab, dan bahasa Al-Quran ini akan kekal sampai akhir zaman. Tutur kata dan bahasa redaksi Al-Quran sangat mempengaruhi pola-pola dalam bahasa Arab, sehingga melahirkan cabang-cabang ilmu yang sebagian sudah kita bahas, ya. Ada ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu istiqaq, kata-kata bentukan, ilmu balaghah, dengan pendekatan rumpun linguistik atau dalam bahasa Arab disebut dengan lughawiyat. Baik, kita bahas ungkapan diskursus tentang takjub, ya. Ya, ungkapan ini biasanya dalam bahasa Arab standar itu ada dua wazan yang terkenal, yaitu ma'af'ala dan af'il bihi atau af'il bi bla 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 gitu, ya. Nah, kaidah ini pertama kali ini terungkap dari seorang alim, Abu Aswad Ad-Duali, ketika ia mengungkapkan kekaguman kepada langit, tetapi putrinya menjawab dengan bintang-bintang. Ya, kaget dia. Karena pada waktu itu dia mengungkapkannya dengan ma ajmalu, yang artinya itu apa yang membuat langit-langit itu cantik. Tentu kemudian putrinya yang mendengar menjawab bintang-bintang. Padahal sebenarnya dia tidak bertanya. Dia sedang mengungkapkan ketakjubannya dengan apa yang dia lihat langit-langit pada waktu itu, di waktu malam temaram yang mulai terlihat transisi dari terang benderang menuju gelap gulita. Ada keindahan alam semesta yang ditunjukkan dengan hiasan bintang-bintang yang kelap-kelip di langit gitu, ya. Dan itulah kemudian ayahnya yang takjub itulah mengungkapkan itu sampai kemudian menjadi sebuah kaidah, dan ini tentu sudah ada di dalam Al-Quran, dan nanti kita akan melihat di antara yang mempromot
yang menemukan dan membuat kaidah yang diambil dari Al-Quran adalah Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Nah, dalam perkembangannya ini nanti sebagian tentu dipakai dan sebagian tentunya karena ini bersifatnya adalah ungkapan-ungkapan untuk jangka panjang terkait dengan tema-tema hari kiamat. Loh kok bisa misalnya yang demikian terang benderangnya orang kok tidak beriman? Nanti ada juga ma asbarahum 'alan nar. Kok bisa pemberitahuan tentang neraka yang demikian apa namanya azabnya sangat pedih. Loh kok ada orang coba-coba mau masuk neraka, kira-kira begitu ya. Nah, inilah ada beberapa bentuk ungkapan takjub ya, ada ungkapan standar ya, maaf Allah, nanti contohnya kita bahas ya. Al-Baqarah 175, af'il bihi itu yang standar, Al-Kahfi 26, ada uslub nida yaitu pada surat Yusuf ya. Ya Bushro, hadza gulam. Itu bukan dia dia memanggil tapi ya Bushro. Wah, luar biasa gitu ya. Dia melihat ada seorang anak yang keluar dari sumur itu ya. Ya Bushro hadza gulam. Ada juga merupakan kalimat tanya itu di surat Yasin, Al-Insan ayat-ayat pertama itu ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Itu pertanyaan tetapi sesungguhnya adalah uslub istifham yang bermakna takjub ya. Ada juga ma. Ya, ma ini juga banyak ya, al-qari'ah, mal qari'ah, ya al-haqah, mal haqah dan seterusnya. Ada kaifa. Ya, kaifa jama'nahum. Ya, ini ada istifham yang dengan kaifa. Ada ayu ya dalam surat Al-Mursalat juga dalam surat Abasa juga ada. Ma juga ada ini ma tadi kalimat tanya ini ma sebagai imbuhan. Lalu ada juga materi kata-kata takjub ya. Ajib itu ada di dalam surat apa namanya? Surat Jin, Kahfi dan Hud ya. Syai'un ajib surat Hud ya ada. Dan yang merupakan uslub simai ya, seperti hasya lillah subhana, ada salamun laka ya, di ashabil yamin. Nah, itu ungkapan-ungkapan takjub yang disebut di dalam Al-Quran. Nanti insya Allah kita akan bahas beberapa contohnya. Nah, ini ungkapan takjub ini merupakan apa namanya struktur yang nanti kita akan paham. Oh, ini dimaknai begini. Oh, ini posisinya seperti ini. Dan rata-rata ungkapan takjub ini adalah tema yang sangat besarnya adalah terkait dengan tema hari kiamat. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Al-Fakir ringkaskan dalam siyagut ta'ajjub, ada sirah-sirahnya. Yang pertama adalah disebut dengan qiyasi. Jadi semuanya dikiaskan seperti ma'af'ala dan af'il bihi itu adalah uslub takjub qiyasi ya, standar ya. Ada yang simai ya seperti nida ya. Itu simai ya. Karena kita mendengar, oh itu dipakai itu. Karena kita bukan native ya. Jadi kalau oh begini toh itu mengungkapkan sesuatu yang takjub atau seperti tadi ya. Hasya lillah, subhanallah atau salamun laka ya dan seterusnya. Ini merupakan uslub simai. Nah, sahabat asa yang berbahagia, dalam hidup kita, ungkapan takjub ini juga sangat emosional. Ketika seseorang bersedih, maka itu relatif membawa takjubnya ke arah yang negatif. Atau seseorang sedang marah, itu negatif. Atau sebaliknya, seseorang sedang senang dan bahagia, maka tidak jarang ungkapan takjubnya itu adalah ungkapan takjub yang berlebihan ke arah yang positif. Dan di dalam Al-Quran memberikan gambaran tentang itu, bagaimana ungkapan takjub yang sesungguhnya, yang tentu dalam bahasa seharian kita, biasanya takjub itu sesuatu yang luar biasa. Dari kondisi yang tidak normal, ke arah luar biasa yang positif, atau ke arah luar biasa yang sebaliknya, yaitu negatif. Tentu kita penasaran bagaimana terbreakdown di dalam teori-teori berikutnya. Jangan kemana-mana dulu sahabat Asa. Silakan diminum kopi panasnya atau teh hangatnya dan hidangan yang ada. Kita simak kenikmatan bahasa Al-Quran, keindahannya.
Dan kita lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik, sahabat Asa, kembali lagi kita lanjutkan membreakdown dari teori yang tadi sudah kita bahas. Saya ambil 10 ya, sesuai dengan yang tadi disebut di awal. Pertama, mari kita lihat surat Al-Baqarah 175. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Fama asbarahum 'alan nar. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan membeli siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Subhanallah. Ini gambaran yang dipamungkasi setelah ada ciri-ciri orang itu. Mereka itu ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka diberi sesuatu yang mahal gitu ya, yang luar biasa baiknya, yaitu disebut al-huda, tapi mereka melepas itu dan menggantinya dengan yang buruk. Ibaratnya gini, saya punya benda eh, emas, berlian atau apa gitu ya, tapi saya pengen dengan benda yang sangat buruk, lalu ini saya lepas, saya kasih orang itu, saya ngambil yang buruknya. Kan bayangannya kan berarti rugi 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 bandar bahasanya, rugi banget gitu ya. Membeli sesuatu bukan hanya yang murah, yang sesat, yang buruk, tapi dengan sesuatu yang sangat mulia. Orang menggandakan kehormatannya, menggandakan akidahnya, menggandakan harga dirinya demi misalnya sebuah jabatan. Ya. Orang menggandakan sesuatu yang sangat mulia demi sesuatu yang buruk. Dan lebih parah, dilanjutkan apa? Bukan hanya sekedar ketersesatan dan petunjuk, wal 'adzaba bil maghfirah. Ini Ini yang kemudian terhubung dengan ungkapan takjub berikutnya. Bagaimana mungkin seseorang itu mengambil azab dan melepas maghfirah? Maka alangkah beraninya mereka menentang siksa neraka. Fama asbarohum. Fama asbarohum itu takjub tapi ini menghinakan. Kita geleng-geleng misalnya. Geleng-geleng ya. Mohon maaf. Sering gitu ya. Udah tahu itu jalan yang pasti macet kok masih masuk situ, udah pasti. Di sana ada jalan yang nggak macet. Kan pasti kita itu namanya diolok-olok. Ini ungkapan heran atau takjub seperti ini berkonotasi negatif yang bermakna menghina, merendahkan. Jadi, fama asbarum kok ya sabar sama neraka. Nah itu maksudnya kok ya sabar, alangkah beraninya. Makanya asbarohum. Loh kok ya berani, kok ya sabar mereka dipanggang di neraka. Tentu ini mengherankan. Loh kok setelah tahu siksa neraka yang demikian dahsyatnya masih berani masuk ke neraka, itu kan keterlaluan. Jadi ini konotasinya menggambarkan betapa ngerinya neraka dan orang yang berani ini orang yang bonek. Bukan hanya bonek, nekat yang ya geleng-geleng kepala gitu ya. Ini sesuatu yang negatif ya. Ya kadang mohon maaf sekali. Saya kadang kalau ngelihat ada lagi kredit gitu, lo kok ya sudah kredit macet ada yang lawan arah. Nah, itu kan itu ungkapan takjub tapi negatif sisinya. Ini ada itu. Fama asbarahum 'alan nar, kok ya bisa mereka sabar, kok ya bisa mereka berani pada neraka. Ini contoh pertama. Kita berpindah ya supaya bisa bergeser. Lagi ada di surat Al-Kahfi ayat 26. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard
absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Katakan Muhammad, Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan yang tersembunyi di bumi. Alangkah terang penglihatannya, alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun dari sekutunya dalam menetapkan keputusan. Subhanallah. Ini sebaliknya, ini positif ya. Jadi ceritanya bagaimana? Ceritanya Ashabul Kahfi ini bangun dari tidurnya. Lalu Ashabul Kahfi bangun dari tidurnya, mereka tidak tahu berapa lama tertidur, ya, dan seperti apa itu kisah permulaan keajaiban ketika mereka merasakan labisna yauman au ba'da yaum. Kita ini kayaknya tidur seharian atau setengah hari gitu. Lalu mereka turun bla 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 sampai kemudian ternyata mereka berada di dalam gua selama salah sami'atin sinina wazdadu tis'a. Yaitu kalau kita lihat di ayat 25 ya. Dan setelah yang penuturan sekian lama itu dikatakan qulillahu a'lamu bima labithu. Jadi berapa lama itu hanya angka. Angka itu hitungan manusia. Sesungguhnya Allah sanggup memanjangkan angka, memangkas angka. Itu kan hanya masalah bagi manusia, tapi bagi Allah tidak. Faktanya ada orang diberi umur sampai usia 90, mungkin 100. Ada orang diberi umur bahkan belum lahir sudah meninggal. Ada orang dikasih waktu 1 jam dia bisa produktif. Ada orang diberikan waktu berhari-hari tapi dia membuang waktunya dengan sia-sia. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala inilah lahu ghaibus samawati wal ard. Banyak hal tersembunyi yang kita tidak tahu dan itu semuanya punya Allah. Allah memiliki tentara berupa angin, ya, berupa api, berupa air. Itu tentara Allah semua. Termasuk tentara Allah yang bernama waktu. Waktu itu tentara Allah. Seseorang diberikan waktu yang sempit tapi bisa memanfaatkan, maka orang itu hebat bukan karena manajemen waktunya, tapi Allah berikan keberkahan dalam waktunya. Ada orang diberikan orang yang sibuk, tapi kenapa pada kaidahnya orang yang sibuk itu adalah orang yang produktif? Karena Allah berikan dukungan dari ghaibus samawati wal ard. Absir bihi wa asmi'. Nah ini standar kedua. Jadi absir bihi wa asmi'. Allah itu maha melihat, maha mendengar, bukan ungkapan standar. Jadi alangkah luar biasanya pengamatan Allah, pendengaran Allah. Jadi eh, saya teringat perkataan Umar ketika menyuruh seseorang untuk menghormati seorang perempuan tua. Seorang tabi'in ini kaget, wahai Amirul Mukminin, memangnya perempuan itu siapa? Umar bin Khattab dengan nada agak sedikit kencang mengatakan, kamu tahu nggak? Ini adalah perempuan yang perkataannya didengar langsung oleh Allah. Orang yang mengadu didengar langsung oleh Allah. Ya, itu adalah Khawlah binti Tha'labah yang diabadikan di surat Al-Mujadilah. Qad sami Allahu qaulal lati tujadilu. Jadi ini adalah perempuan yang didengar langsung dan diabadikan. Setiap orang akan membaca kisahnya. Jadi luar biasa ya. Perempuan ini kalau kita kan kalau dalam pernikahan itu selalu terngiang-ngiang Ar-Rum 21 ya. Ternyata dalam kehidupan berumah tangga ada juga surat Al-Mujadilah ayat 1. Tetapi perempuan yang soleha ini kondisi yang tidak ideal itu tidak membuatnya give up. Dia tetap berada dalam sunnah Allah dan karena itulah dia meminta tahkim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana posisinya. Itu yang sangat luar biasa. Nah ini menandakan kata-kata absir bihi wa asmi adalah kemahatauan Allah yang limitless, yang bisa diindra oleh seseorang atau yang tidak. Menjelaskan bahwa superioritas Allah di dalam melindungi mereka, Ashabul Kahfi itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Bahkan Allah tidak melibatkan siapa-siapa, tidak melibatkan apa-apa, karena sesungguhnya semuanya itu tunduk pada titahnya. Ketika Allah ingin memberhentikan waktu, maka Allah Subhanahu wa taala support sistem yang luar biasa dalam surat Al-Kahfi itu ya.
mereka itu digambarkan tazawaru an kahfihim. Jadi matahari itu yang berziarah, yang datangin mereka, dan mereka juga dibolak-balikkan Allah sehingga selama 300 tahun itu secara fisik masih oke saja, dan kemudian saatnya bangkit itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Subhanallah. Yang ketiga, ini uslub nida di surat Yusuf ayat 19 seperti yang tadi saya sampaikan. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah qala ya bushra hadha gulam wa asarruhu bidha'atan wallahu alimun bima ya'malun. Datang kelompok musafir ya, ngambil air itu ya, turunin timba, lalu ketika diangkat kok berat gitu ya. Begitu keluar ya, muncul ke atas, loh ternyata seorang anak ya. Qala ya Bushra, oh alangkah gembiranya ini seorang anak ganteng, maka mereka jual. Tapi mereka menjualnya jadi anti klimak ya. Harusnya kan dijual dengan harga yang sangat mahal. Ternyata mereka bukan orang yang mencari harta. Jadi dijual dengan harga yang sangat sangat murah ya. Ini terkejut ya. Jadi ini ungkapan secara fisik memang Nabi Yusuf sejak kecil itu memukau, takjub gitu. Wah, ganteng banget ini anak. Ya busyra hadza gulam gitu ya. Kemudian eh, mulanya awalnya mereka menganggap wah ini barang dagangan, tapi kemudian karena mereka adalah orang yang zuhud, maka kemudian hal tersebut tidak terlalu membuat mereka tertarik ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini uslub istifham saya ambil dari surat Yasin ayat 31 dan surat Al-Insan ayat yang pertama. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang kami binasakan? Bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali. Masya Allah, ini serem banget ya. Ya sama dengan kita, kalau misalnya anak kita udah kita bilangin masih gitu, apa kamu nggak melihat, apa kamu nggak begini, itu ungkapan takjub yang bukan konfirmasi sesungguhnya, tetapi itu mencela gitu ya. Udah dibilangin berkali-kali kok gitu ya itu ya. Itu alam ya rau gitu ya. Atau sebaliknya, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang dia belum pernah disebut pada waktu tersebut. Ini kan ungkapan takjub, kok ada manusia sombong yang dulu dia tidak pernah ada yang nyebut kok lam yakun syai'an madzkura. Jadi tentu istifham itu kan sering ya ada orang misalnya belagu, sombong, kita bilang, emang dulu dia siapa? Nah, emang dulu dia siapa itu bukan bertanya, itu membalikkan bahwa dulu itu dia bukan siapa-siapa. Baik, saya kira cukup lama, sudah hampir 12 menit untuk sesi yang untuk bagian segmen kedua ini. Kita lanjutkan insya Allah di segmen ketiga setelah jeda berikut ini, sahabat Asa. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Baik, sahabat Asa, kita lanjutkan di segmen ketiga, segmen terakhir dari uslub ta'jub ini. Masih melanjutkan uslub istifham ya, tapi ini pertanyaannya dengan ma yang sifatnya bertanya. Ya. Ada amma yatasaalun, ada fima anta min dzikraha. Ini terkait dengan hari kiamat ya. Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya. Maksudnya ini bukan nanya tentang apanya. Sesuatu yang sudah sangat diketahui dengan sangat 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 jelas dan nyata. Emang mereka nanyain apa sih? Gitu ya. Ngomongin apa sih mereka? Gitu. Ungkapan ngomongin apa, nanyain apa itu pada sesungguhnya bukan pertanyaan,
tapi sangat takjub pada sisi negatif. Loh kok udah jelas ditanyain lagi. Ya saking jengkelnya kan kadang kita begitu. Udah dijelasin berkali-kali. Emang kamu nanya apa sih gitu? Amma yatasaalun. Tentang apa sih mereka bertanya-tanya? Gitu. Amma yatasaalun. Dan ini sigatnya sigat tidak diketahui orangnya ya. Jadi langsung dengan gaib. Itu kan Allah berpaling dari mereka. Memang macam-macam ya. Ada juga sigatul gaib tapi Allah tidak mau nyebut ketika orang mulia melakukan kesalahan. Kita kan gitu kadang melindungi orang, harga dirinya, kadang nggak nyebut nama. Ya sebaliknya kita nggak mau nyebut nama karena ngambek ya atau karena nyuekin juga bisa. Ini uslub amma yatasaalun. Atau kemudian fima anta min dzikroha. Emang ente siapa? Siapakah kamu? Sehingga kamu bisa menyebutkan waktu hari kiamat kapan. Ini juga takjub. Nah, siapa kamu sih? Hingga harus bisa menentukan siapa yang diundang, siapa yang tidak. Kan kadang begitu. Itu uslub takjub yang sifatnya merendahkan. Dua-duanya ini menghinakan. Jadi menghinakan orang yang meragukan hari kiamat. Heran ya, kok ya ada orang mendustakan sesuatu yang sudah pasti terjadi. Tanda-tanda yang dikirim Allah sudah sangat jelas. Mereka mendustakan. Siapa yang ditanya tentang hari kiamat sudah pasti dia akan pernah tahu. Faktanya orang-orang hanya meramal saja dan mereka semuanya mendustakan itu. Nah, berikutnya masih istifham tapi kaifa. Surat Ali Imran ayat 25. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Al-Imran 25. Bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan di hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang adanya dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan yang diusahakan sedang mereka tidak dirugikan, tidak dianiaya. Maksudnya gini, kita aja misalnya antri nih, antri. Antri ya apa aja lah silakan yang pernah punya pengalaman dulu Al-Fakir pernah antri ketika mengajukan beasiswa. Mungkin kita antri mengambil bantuan dari pemerintah. Kita antri membeli bensin di pom bensin yang mengular ya. Karena itu harga yang paling murah terakhir karena akan berubah harga dan seterusnya dan seterusnya. Itu antri kayak begitu saja nggak enak. Ya, kita dikumpulkan dengan orang yang tidak terlalu banyak saja susah. Pengalaman Al-Fakir waktu haji misalnya ya, atau kemarin waktu Al-Fakir hadir pada waktu Muktamar Muhammadiyah itu ya di Solo, subhanallah, dikumpulkan dengan sekian banyak orang itu ternyata tidak mudah. Lalu fakaifa idza jama'nahum? Bagaimana kalau kita kumpulkan semuanya nanti di hari kiamat? Loh, kok ya ada orang yang angkuh. Mereka yang mendustakan itu adalah orang-orang yang angkuh. Mereka mengatakan, ini kan terkait dengan klaim mereka ya, kalau masuk neraka, ayyam ma'dudat. Ya, kita masuk neraka paling hanya beberapa hari aja. Loh, beberapa hari saja kita tidak tahu satu harinya di hari kiamat itu sama dengan berapa tahun. Itu adalah klaim yang menyesatkan mereka. Bagaimana nanti ketika mereka dibangkitkan dan kenyataannya tidak sesuai dengan yang mereka klaim? Fakaifa idza jama'nahum? Fakaifa idza jama'nahum? Bagaimana kalau kita bangkitkan, kita kumpulkan mereka? Nyesalnya dan nyeseknya minta ampun. Kira-kira begitu ya. Jadi ini takjubnya ke arah negatif. Ini masih berbicara tentang sesuatu yang negatif ya karena ini terkait dengan hari kiamat temanya Al-Mursalat 12. Li ayyi yaumin ujjilat. Niscaya mereka akan dikatakan sampai hari apakah ditangguhkan mengadab orang-orang kafir itu. Ya tentu tidak ada lagi. Kalau udah sampai di hari akhir itu adalah hari yang ditunggu-tunggu orang, ditegakkan keadilan. Orang-orang yang keadilan itu sesungguhnya ditegakkan untuk peristiwa keburukan, kedaliman. Kalau kebaikan itu disebut ihsan, ya. Kita melakukan kebaikan satu dibalas 10 itu ihsan. Ya, tidak ada dibalas itu setimpal, tidak ada. Kita punya kebaikan satu dibalas minimal 10 oleh Allah. Tapi kalau keburukan setimpal. Itu yang disebut dengan adil. Keadilan itu untuk hal-hal yang negatif. Keadilan ditegakkan karena ada merasa orang yang terdalimi tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya. Maka li ayyaumin ujilat. Kapan lagi mau ditangguhkan? Nggak ada. Ya saat itulah yang akan ditegakkan. Keputusan diambil yaumul fasl. Ya.
Yaumul hisab, ditanya. Yaumun masyhud. Maka heran kalau ada orang mengatakan bisa menangguhkan azab. Tidak ada. Hari itu semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada lagi, ini gaya bahasa yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an ya. Satu paket sih biasanya. Al-haqqa mal-haqqa wa ma adraka mal-haqqa. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Ini satu paket ya. Pertanyaan yang dijawab sendiri, takjub ya. Ya ini. Tapi sekali lagi kalau temanya hari kiamat seringnya ke arah negatif ya. Kalau temanya hari kiamat. Ya lah, kok bisa ya ada orang mendustakan kira-kira begitu. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Golongan kanan, golongan kiri. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Kadzabat Tsamudu bil qari'ah. Itu sudah bicara hari kiamat tapi jawabannya dari sesuatu yang dekat. Terus dibawa. Jadi ketika udah demikian nyatanya, loh kok ada orang mendustakan, itu kan heran. Itu ya. Yang ke-9, ini menggunakan secara material kata-kata ajaba, dari ajaba. Di surat Hud ayat 72 ya. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib. Ini istri Nabi Ibrahim kaget gitu ya. Sarah ya, ketika didatangi para malaikat itu dan dia dikasih tahu akan punya anak, dia kaget udah tua banget kok bisa punya anak. Tentu ini disebut syai'un ajib. Ya, aku perempuan tua, suamiku juga sudah tua. Syai'un ajib. Bisa punya anak itu syai'un ajib. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan digambarkan saking kagetnya itu fasokkat wajah sampai nutup muka ini ibaratnya. Sampai berteriak histeris ya. Ya tentu teriak histeris tidak meraung-raung, tidak. Dia kaget gitu dan menutup muka gitu. Nah, ini sesuatu yang positif karena dia kaget loh kok masih bisa punya anak padahal udah sangat tua. Nah, Sarah itu ya. Lalu ada juga di surat Jin di ayat pertama ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakan Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin dengerin Quran. Lalu mereka berkata, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengarkan Quran yang menakjubkan. Jadi memang betul ya. Quran itu menakjubkan. Struktur katanya, irama-iramanya kalau kita baca dan kadang masuk ke relung-relung hati kita. Faham nggak faham itu kadang ya itulah yang disebut dengan kemukjizatan Al-Quran. Bukan hanya dari struktur bahasanya, tapi dari suara membacanya. Dan karena itulah kebutuhan kita baca Al-Quran itu bukan kebutuhan pengetahuan atau kebutuhan pahala itu iya pasti, tapi kebutuhan sentuhan-sentuhan dengan yang memiliki kalam ini. Semakin sering kita baca dengan penuh penghayatan, maka sesungguhnya kita mendekat dengan zat yang memiliki kalam ini. Sahabat asa tanpa terasa ya, dan masih ada satu lagi saya kira untuk kita sempurnakan ya, yang 10 sebagai contoh dari yang tadi kita bahas. Ada surat Yusuf, surat Al-Isra, dan surat Al-Waqiah saya bacakan. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Ketika Nabi Yusuf masuk dalam skenario Zulaikha ya, karena Zulaikha itu kan nggak enak gitu ya, dirasan-rasanin, diomongin, digibahin sama sesama istri pejabat negara karena dianggap nggak level gitu loh, masuk istri perdana menteri naksirnya sama anak sama budaknya gitu ya. Zulaikha ingin memberitahu mereka bahwa itu tidak segampang atau tidak seperti yang mereka tuduhkan. Mereka diberikan hidangan dalam sebuah kalau di bahasa kita pejabat dengan round table dan seterusnya gitu ya. Lalu setelah diberikan makanan yang isinya buah-buahan yang ada pisaunya, Yusuf disuruh mengantarkan buahan dari belakang menuju dia di depan, sehingga melewatin mereka semua. Dan ketika Nabi Yusuf muncul, mereka melihat
tanpa sadar mereka yang tadinya mengupas buah-buahan itu ternyata mereka bahkan digambarkan ini ya. Melukai ini bukan dengan kata-kata jaroha di sini. Wa qatta'na aydiyahum, bukan memutuskan tapi melukai dengan parah gitu ya. Dan itu tidak terasa. Dan mereka mengatakan apa? Hasya lillah, ma hada basyara in hada illa malakun karim. Gantengnya kira-kira begitu. Makanya sampai kemudian muncul kepuasan di Imra'atul Aziz itu, itu dia. Ini fadzalikunna alladzi lumtunnani fih. Ini loh yang kalian omongin tentang aku. Kalian baru beberapa detik saja sudah melukai tangan. Sementara aku, ya kira-kira begitu. Sekalipun ini konteksnya tentu positif dalam artian mereka takjub dengan kegantengan Yusuf. Tapi ini sesungguhnya negatif karena dijadikan pijakan pembenaran pada hal-hal yang negatif. Ya, kadang kan gitu. Alah dia aja Ustadz melakukan begitu, itu pembenaran yang tidak benar. Makanya para ulama itu kadang berdoa, Ya Rabb la tafdahna, ya Allah jangan kamu buka aib-aib kami. Karena kalau kamu buka aib kami, kami akan eh, apa namanya, bukan masalah dosa saja, tapi kadang seorang alim yang aibnya dibuka oleh Allah itu bisa berdampak secara lebih besar, ya nanti dikaitkan dengan agama Islam secara umum atau orang-orang tidak punya trust lagi kepada para ulama. Au yakuna laka baitun min au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis samai walan nu'mina liruqika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Ya ini juga takjub ya. Jawaban seorang rasul ketika diminta untuk mendatangkan macam-macam. Saya mah bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Ya saya hanya seorang manusia biasa yang diutus kira-kira begitu karena permintaan yang aneh-aneh dari kaumnya. Fasalamul laka min ashabil yamin, ini takjub fasilitas yang diberikan Allah kepada ashabul yamin itu luar biasa, maka luar biasa takjubnya pada sisi positif ini. Alhamdulillah ya di bahasan terakhir ini kita positif. Sahabat Asa, tanpa terasa kita sudah sampai pada sesi yang terakhir. Dan pada takeaway lessonnya kita mengambil pelajaran penting. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber rujukan bahasa Arab, ya. Kemudian ungkapan takjub di dalam Al-Quran ini memberi penekanan yang sisi makna yang berbeda-beda, dan dengan itu menjadi sarana kita menadaburi ayat-ayat yang ada uslub takjub ini dengan pendekatan kebahasaannya, dan ini merupakan salah satu unsur kemukjizatan Al-Quran. Bahasa Al-Quran yang sangat detail, rinci, diksi spesifik ini menyebabkan juga salah satunya Allah menjaga supaya Al-Quran kekal sampai akhir zaman. Demikian sahabat Asa, insya Allah nanti kita berjumpa kembali dalam serial berikutnya. Mohon maaf apabila ada keterbatasan dan kekurangan Al-Fakir dalam menyampaikan. Aku qauli hadza, mari kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.